CP tentang ada yang Ada tentang mapel, ada yang proyek. Oke. CP-nya mapel, Itu 008. itu 008 Terus dan 009 CP-nya profil itu pelajar Pancasila 009. Berarti Oke. berarti khusus tempat ngambil CP-nya itu Iya Pak di ya? situ di terpisah dia. Kan ini semua kan di proyek profil pelajar Pancasila itu dari mana kita mulai untuk asesmennya? Kan kita akan nilai juga misalnya apakah dari Assessment. proses Assessment kan ada 3 ya, assessment diagnostik, assessment formatif, dan sumatif. sumatif. Nah, untuk assessment diagnostik itu biasanya dilakukan di awal, Awal. ketika akan pembelajaran atau ketika akan membelajarkan. Di awal kan pembelajaran itu untuk melihat kesiapan non akademik, Benar. non akademik ya, di awal pembelajaran. Itu dia memiliki kesulitan belajar nggak? Misalkan bisa nggak dia memegang pensil, bisa nggak dia menulis atau menggunakan gerak motorik halus, ya. Nah itu assessment Diagnostik. Gaya belajarnya bagaimana? non dan akademik, sebagainya. ya, kesiapan ya. Jadi motoriknya, kognitifnya, sosial ya, berkomunikasi dengan teman-teman secara lisan atau non lisan ya. Terus juga terkait dengan perilaku. Perilaku juga harus dilihat ya, itu assessment non akademik. Itu ada instrumennya nggak yang kita susun, Pak? Untuk tes Kalau diagnostiknya. instrumen itu bisa nanti kalau assessment akademik ada di platform. Ada memang. Ya. Untuk non akademik itu memang tidak secara eksplisit muncul ya, tapi bisa digali dari berbagai macam sumber. Kita punya referensinya. Nanti Berarti kita boleh susun bentuk misalnya menggunakan tes wawancara, assessment itu ada 2, assessment formatif, assessment diagnostik dan ini assessment ada baku, formal dan non formal. Jadi formal itu yang bisa melakukan ya ahlinya. Dia menggunakan instrumen baku seperti misalkan WISC itu untuk mengukur assessment akademik. Nah itu yang bisa menggunakan psikolog. psikolog ya. Dan assessment non formal. Assessment non formal boleh dikembangkan oleh guru dengan tim ya. Nah nanti menanyakannya apa? Menanyakannya adalah yang sifatnya ya kehidupan sehari-hari. Nah, baik itu dari orang tua. pengembangan diri mulai dari perilaku, bisa nggak dia mengancingkan baju, bisa nggak dia ke toilet, bisa nggak Itu dia untuk anak-anak kelas 1 ya, kan? anak TK juga, ya kan? TK. Itu juga harus disiapkan, itu dilihat, bisa nggak dia melakukan istilahnya tidak ngompol, ya itu Berani ke toilet sendiri, ya, bisa gitu. bersihin sesudah. Bisa bilang Kesiapan ya. Itu pengembangan diri ya. Dan juga pengembangan gerak. Pengembangan gerak itu motorik itu ada motorik halus, motorik kasar, bisa lokomotor dan bisa non lokomotor. Nah itu nanti melihat kesiapan sendi ya, kesiapan otot ya, kekuatan otot, kemudian fungsi dari anggota tubuh. Apakah ini lengkap ya, terus bisa digerakkan, apa dia spastik ya, kaku, atau dia diplegia Artinya kalau gitu. ada kelainan Gitu. harus dilihat ya. Itu diamati aja. Diamati. Dengan observasi itu kita bisa, dan itu kita bisa buat sendiri. Bisa diwawancara orang tuanya juga Bisa. mungkin ada hal yang tidak kita ketahui Bisa. tentang anaknya Itu gitu. namanya riwayat. Nah, riwayat itu boleh didapat dari orang terdekat. Orang tua, saudara. Atau bisa juga Pak ya, atau perawat. dari catatan rapot sebelumnya kayaknya kan gitu dia naik kelas misalnya. Iya. Kelas Kelas 2, 3. Kalau udah, Iya. kan biasanya ada di sana sikapnya, kemudian deskripsi di dalam rapotnya itu ada. Bisa juga dijadikan itu Pak ya. Bisa. Jadi itu bisa Di samping nanya-nanya sama orang ya, tuanya. bisa dokumennya bisa primer, bisa sekunder. Nah, primer itu wawancara langsung, kalau sekunder itu dari dokumen-dokumen. Mungkin Misalkan bisa rapor, catatan dari guru BK ya atau Itu nggak ada atau guru guru BK sebelumnya masalah. Pak. Kalau Atau kami guru di SD sebelumnya dari di dulu kan. kelas sebelumnya Kelas gitu. sebelumnya atau guru bidang studi yang pernah ngajar dia kayak gitu itu ya. bisa, itu namanya data sekunder. Ya memang itu sih yang Kaitannya kita- dengan itu kan persiapan belajar anak kita mulai dengan asesmen diagnostik. Nah kemudian nanti setelah prosesnya artinya begini, setelah proses daripada proyek ini apakah perlu penilaian atau ada instrumen penilaian Untuk proyek Ya, ada, prosesnya. Pak. Ada. Ada Itu yang kita Penilaiannya itu juga sama, tetap ada Pakai rubrik. penilaian formatif dan sumatif. Tapi ingat,
untuk proyek kualitatif. Pakai deskripsi. Mulai berkembang, belum berkembang sesuai harapan, itu proyek. Oke. Profil pelajar Pancasila. Itu nilainya. Jadi nggak pakai 7, 8, 9, 10. Nggak pakai angka intinya ya. Kalau untuk Kalau dulu kan sikap numerasi, gitu. Iya. di proyek bagaimana untuk melakukan numerasi maupun literasinya Nah, bagaimana? numerasi literasi kan diukur pakai assessment. Ya, nanti kan per fase ya. Jadi per fase itu diukur literasi numerasi. Kalau literasi ya nanti ada kebahasaan dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Nah, itu kan ada contoh-contoh ada soalnya di elemen PMN ya. itu, Nggak Pak. ada. Lengkap, makanya. semuanya lengkap sekali. Jadi ada elemen-elemen Iya, kan. benar, Kalau benar. literasi misalnya literasi bahasa Indonesia mulai dari membaca, menyimak, memirsa, kemudian bercerita ya. Itu kan ada yang harus diamati. Nah, di sinilah nanti betul. Elemen ini harus dicapai dalam capaian pembelajaran. Nah, jadi itu harus dibuat instrumennya. Nah, instrumennya itu bisa berupa instrumen assessment formatif. Assessment formatif itu ongoing. Jadi ketika anak belajar mengerjakan penugasan, mengerjakan tagihan, itu diamati kemampuannya. Nah, ini akan menjadi assessment formatif. Formatif ya. Jadi nanti mungkin bisa menggunakan tes dan non tes untuk formatif. Oke. Bisa menggunakan tes dan non tes. Jadi kalau non tes berarti pakai rubrik. Rubrik, ya. Observasi. Rubrik atau observasi, rubrik wawancara, wawancara. yang lain terserah. Kaitannya Iya. dengan itu, Pak, kemarin kita baca di pedoman itu kan asesmen formatif memang iya. Kalau dulu kita anggap ulangan harian tuh masuk menjadi nilai dari rata-rata. Ya, Sekarang dulu tuh yang sebetulnya sekarang ulangan itu kan harian, tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran katanya. Asesmen formatif itu tidak untuk dimasukkan ke raport katanya, Pak. Jadi sebutan ulangan itu yang sama kita kenal itu sumatif. Formatif katanya. Ya, itu yang sekarang yang terbaru kan, Pak ya? Iya. Oke, kalau gitu. Terus ini Pak, kaitannya dengan literasi, artinya pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Walaupun materinya sama tentang bilangan gitu loh. Iya. Tetapi kalau kaitannya dengan literasi, anak yang suka olahraga, maka bilangan itu dikemas menjadi istilah-istilah olahraga. Iya. Katanya di sana itu contohnya Pak. Iya. Anak yang suka IPA dikemas Sesuai bilangan dengan itu minat. masuk istilah-istilah Sesuai itu, dengan ini sedang minat. minatnya kan. Nah, apa seperti itu Pak? Iya. Berarti guru itu harus menyiapkan berbagai macam Jenis layanan, jenis Model gitu ya. Tergantung dari hasil Sebenarnya bagaimana berdiferensiasi itu melihatnya pada gaya pembelajaran. gaya belajar. Ya, Belajar itu ya. kan ada kinestetik, Exact. visual, auditory, atau gabungan. Oke. Nah, ketika dia dominannya itu visual, berarti dia kan senang untuk melihat sesuatu. Ketika belajar supaya dia memahami. Jadi kita harus Misalnya dia sediakan video ya, media ya. Ya gitu di video Oke, ya, oke. atau gambar atau simbol seperti ini nih, ini Ini gambar. nih. Ya. Banyak yang dilihat kan? Iya. Nah, bagaimana dia memahami konsep bilangan, angka. Ini kan dibuatnya apel misalkan ya. Kalau dia ingat, saya ingat waktu itu saya melihat Ada bentuk gambar apel. apel. apa itu harus tercantum di modul ajarnya Pak? Artinya setelah dianalisis, di asesmen ternyata nih di kelas saya ini ada yang gaya belajarnya ini, misal tiga gaya belajar yang ada di ruang kelas itu. Apakah di dalam modul ajarnya itu tercermin harus terisi bahwa untuk layanan yang diberikan kepada gaya belajar ini menggunakan ini apa seperti itu Bapak? Tersurat ya, tersurat. Apakah Ini seperti itu nanti Bapak? kita lihat pada target peserta didik. Target peserta didik kan ada 3. Satu tipikal, reguler, nggak ada masalah. Yang kedua kesulitan masalah. belajar. Yang ketiga berkemampuan cerdas istimewa. Oke. Nah, ketiga-tiganya target peserta didik ini punya gaya belajar. Nah, gaya belajar ini yang nanti harus kita lihat dan amati bagaimana anak untuk memudahkan dia memahami atau belajar sesuatu ya, baik itu pengetahuan atau keterampilan. Nah, disitulah nanti kita harus mengakomodir. Oh, ini harus disediakan media. Nah, media ini yang harus disediakan. Jadi, kalau di dalam EMA-nya atau dalam modul ajar, nanti dituliskan di situ. Kan di kegiatan inti kan ada media pembelajaran yang harus digunakan. Nah, nanti Bapak Ibu siapkan media visual global untuk mengakomodir anak dominan pada
visual. Berarti harus ditulis. Tulis tapi tidak terlalu terinci masing-masing siswa. Katanya kan selama ini guru atau kita iya. semua itu sudah memikirkan hal itu, Pak. Iya. Artinya pada saat kita menentukan medianya, karena anak itu kalau dia menggunakan ada yang Gaya belajarnya audio dan visual. Ini dia suka yang begini-gini, dikemas lah. Inilah pilihan media yang tepat untuk mengakomodir semua gaya belajar itu. Akhirnya seperti itu. Tapi tidak tersurat dia di sana. Selama ini kan artinya sebelumnya kan tidak tersurat. Nah, sekarang kaitannya dengan itu Pak juga ini kaitannya dan pengelompokan siswa. Bagaimana kalau seandainya dalam asesmen awal kita gitu, ternyata nih untuk materi-materi tertentu misalnya ini yang pinter, yang sudah paham materi ini sekian orang, yang masih belum ini, yang sudah lancar. Nah, bisa kan kita kelompok-kelompokkan ya Pak ya? Artinya kelompok itu tidak laku ya, kecepatan belajar. Artinya kelompok itu tidak statis kan? Dinamis ya, bisa berubah. Nanti pada saat pembelajaran yang lain, anak ini pintar di sini, dia berubah. Itu katanya untuk menghilangkan kesan pembulian. Artinya jangan ada judge bahwa anak yang tidak bisa sama sekali tetap itu aja kelompoknya. Ini kelompok bodoh, kelompok biasanya tuh anak-anak seperti itu. Jadi untuk menghindari itu katanya Pak ya, kita harus melihat si ini kemampuannya yang lebihnya di materi apa gitu dikelompokkan. Nah, bisa saja katanya Pak ini anak-anak yang udah mahir kategori mahir dia jadi tutor sebaya bagi temannya. Kemudian yang kurang itu kita berikan perhatian khusus. Apa seperti itu Pak ya? Pendampingan khusus. Guru ya. Oke, berarti udah benar lah cara kita. Jadi betul bahwa nanti dalam manajemen kelas ini kan bicaranya kan manajemen kelas ya. Manajemen kelas ya. Manajemen kelas itu kan guru harus mampu memiliki keterampilan pedagogik. Nah, keterampilan pedagogik itulah salah satunya mengenal karakteristik peserta didik. Nah, untuk mengenal karakteristik peserta didik itu dia harus mengetahui kesiapan, ya itu telah kesiapan pembelajaran dan sebagainya. Dia ada di target apa, ya misalkan kesulitan atau dan sebagainya. Nah, jadi kita harus siapkan, dan pengelompokan itu kembali lagi jangan sampai nanti menimbulkan kesan ini kelompok yang masalah nih. Enggak. Justru kalau bisa ya bagi anak yang memiliki kemampuan cerdas istimewa bakat istimewa, dia menjadi tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi nanti model pembelajaran di kelas itu adalah tutor sebaya ya. Cooperative learning, tutor sebaya. Itu bisa. Jadi nanti biarkan dia menjadi istilahnya kalau kita sebut ya fasilitator lah untuk teman-temannya. Ada kebanggaan, ada tanggung jawab gitu. Jadi juga bangga bisa diajari sama temannya yang bisa ya, bukannya kemudian terpuruk terus gitu kan ya. Ada kalanya dan memang betul kalau bisa itu kelompok itu ya sedapat mungkin ya heterogen lah. Heterogen. Jadi jangan sampai jelas sudah. Tadi itu yang agak sama-sama kita antara proyek penguatan dengan proyek project based learning. Project based learning itu model kaitannya dengan intra kan? Bisa mengintegrasikan mapel-mapel. Tapi mengukurnya profil tertentu, tidak semua profil. Tidak semua profil. Yang dominan ya. Itu secara keseluruhan harus terlihat Pak ya. Kalau di project penguatan profil pelajar Pancasila 6-nya itu harus muncul. Harus diukur. Diukurnya bukan angka tapi kualitatif. Berkembang sesuai yang diharapkan dan seterusnya. Itu kan sudah ada pedoman. Udah ada kalau itu di PMM. Iya. Sekolah. Jadi anak itu kalau diberikan tugas menulis dia kurang begitu antusias. Jadi ketika gurunya memberikan penilaian secara tertulis, dia malas menjawab. Dia lebih senang kalau diberikan tugas semacam tindakan. Misalnya dia membaca itu kayak belajarnya berarti kinestetik dia. Kinestetik Pak. Jadi dia akomodir, jangan diperbanyak untuk tagihannya dalam bentuk menulis, tapi lebih banyak demonstrasi. Berarti sudah bisa membedakan yang namanya gaya belajar siswa. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita harus dikelirkan di bawah Bapak. Iya, jelaskan lagi Pak. Banyak yang belum paham teman-teman. Oke. Waduh kok gini akhirnya kita bukan siapa? Menurut saya pas kita sampaikan.